Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا من لدنك علما ينفعنا ويقربنا إليك ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufiknya kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita termasuk umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita dibangunkan di pagi hari ini, dimudahkan jalan langkah kaki kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan i'tikaf, menunggu syuruk yang diisi dengan kajian-kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Kita diberi taufik hingga kita bisa istiqomah. Semoga nantinya ketika kita dijemput dalam keadaan terbaik husnul khatimah, dan semoga kita semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik para bapak, para ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anfa'ul Ulum, biasa dipanggil Anfa. Kalau panggilan kecilnya Aan. Saya aslinya Surabaya. Asli kulo di lahir dan besar di Tambak Oso Wilangun. Tambak Oso Wilangun itu perbatasan Gresik. Rumo terus Gresik. Terminal Tambak Oso Wilangun. Sekarang domisili dan tempat khidmahnya di Stidki Ar-Rahmah, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah di Perak, Surabaya. Alhamdulillah bisa membersamai panjenengan semua untuk bersama-sama kita mengkaji kitab Tazkiyatun Nafas. Nggih Perak. Nggih, kula sesarengan kalian Ustaz Muhammad Saleh Drehem di Masjid Ar-Rahmah, di Stidki Ar-Rahmah. Nggih, baik. Kita kenalan dulu dengan kitab yang akan kita kaji, jamaah sekalian. Kitab ini ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau termasuk pakar Tazkiyatun Nafas yang satu leading atau satu angkatan dengan Imam Ibnu Katsir. Jika kita sering mengenal tafsir Ibnu Katsir, beliau muridnya Ibnu Taimiyah, begitu pula Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah murid yang sama, murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir lebih cenderung untuk fokus pada hadis, riwayat, sejarah, dan tafsir. Sedangkan Ibnul Qayyim, muridnya satunya, fokus pada kajian-kajian hati, Tazkiyatun Nafas, Ahwalul Qulub, dan juga tafsir. Beliau punya kitab tafsir juga namanya Tafsir Al-Qayyim. Tapi lebih terkenal kitab-kitab tentang Tazkiyatun Nafasnya. Kitab ini bernama Madarijus Salikin. Sanes Madarijus Salikin, Salikin damel sin. Madarijus Salikin artinya tangga-tangga para pejalan menuju Allah Subhanahu wa taala.
Salik itu artinya orang yang berjalan menuju Allah. Ada tangga-tangganya begitu. Ada step-stepnya. Yang beliau fokusnya terlebih pada kalimat yang ada di suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kitab ini nama lengkapnya Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tangga-tangga menuju Allah Subhanahu wa taala yang mana terambil dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in begitu. Satu ayat diperas, dikupas tuntas sampai menjadi 3 jilid, tapi sekarang 3 jilidnya bisa diringkas menjadi 1 jilid dalam percetakan. Kitab ini membahas tentang tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs jamaah sekalian? Tazkiyatun nafs itu artinya penyucian jiwa, penyucian hati. Bab tentang hati. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah di dalam surah Asy-Syams tentang pentingnya hati ini. Di dalam Al-Qur'an banyak sumpah-sumpah yang Allah ucapkan sebagai bentuk tanda sesuatu itu sangat penting. Allah bersumpah demi waktu wal asr. Allah bersumpah demi matahari, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Napa lanjutannya? Wan nahari idza jallaha. Kemudian wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha. Lihat jamaah sekalian, Allah ngawali dengan suatu hal yang sangat besar di kepala manusia, yaitu matahari. Demi matahari dan demi cahayanya tatkala meninggi waktu duha, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi rembulan dan demi hal yang menyertai. Rembulan kalau datang, kalau pergi dia menghasilkan malam, menghasilkan hitungan bulan. Apa malewau? Wal laili idza yaghshaha, demi malam ketika tertutup, demi siang ketika terbuka, demi bumi dengan hamparannya, demi langit yang Allah tinggikan untuk atap dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyasar hal yang sejatinya besar tetapi tak banyak disadari oleh manusia. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang Allah sempurnakan penciptaannya. Kita semua dikasih nafas, dikasih jiwa, dikasih hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu lalu diberikan ilham oleh Allah, diberikan potensi oleh Allah, ada potensi baik, ada potensi buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu aku ilhamkan, aku potensikan hal-hal buruk juga hal-hal baik, hal-hal fujur dan hal-hal takwa. Lanjutan ayatnya. Qad aflaha man zakkaha. Dari ayat ini kemudian lahir ilmu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh amat sangat bahagia, beruntung dalam hidupnya orang yang senantiasa menyucikan hatinya. Dan amat sangat rugi sengsara orang yang membiarkan kotor hatinya, membiarkan kotor jiwanya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah. Maka dari itu, dalam sisi-sisi beragama, dalam sisi-sisi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah baginda Rasulullah, jika kita telaah jamaah sekalian, ada hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, ada hal-hal yang tak tampak oleh mata.
Contohnya begini, ada suatu hadis yang menjadi dasar rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Mungkin kita semua sering mendengar hadis ini. Di suatu hari, ini Sayyidina Umar bin Khattab yang meriwayatkan. Di suatu hari di Masjid Nabawi, ketika para sahabat berkumpul dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang malaikat Jibril yang nyamar menjadi pria. Orang-orang tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Tiba-tiba ada orang berbaju putih, sangat putih, bersih, sangat bersih, rambutnya rapi dan hitam. Tidak terlihat bahwa dia dari perjalanan. Orang kalau tidak orang situ biasanya kelihatan bajunya agak kotor karena dari perjalanan. Tapi ini enggak terlihat dari perjalanan. Tapi orang-orang enggak ada yang tahu ini siapa. Tiba-tiba orang ini duduk di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lututnya ditempelkan dengan lutut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba langsung tanya, mal Islam? Apa itu Islam? Rasulullah menjelaskan yang kita kenal dengan sebutan rukun Islam. Apa saja itu? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Belum puas, orang ini tanya, setelah baginda Rasulullah jawab, Rasulullah mengatakan sodakta. Orang ini mengatakan kepada Rasulullah, sodakta, sampean bener, 100. Orang-orang kaget, Sayyidina Umar pun kaget. Kok aneh orang ini? Tanya-tanya kemudian mengatakan bener. Tanya lagi, mal iman, apa itu iman? Rasulullah menjelaskan yang kemudian kita kenal dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada ketentuan Allah bil qadri khairihi wa syarrihi. Orang ini juga mengatakan sodakta, benar. Tanya lagi, apa itu? Apa tingkatan berikutnya? Ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau merasa engkau melihat Allah. Dan jika engkau belum merasa itu, rasailah bahwa Allah melihatmu. Orang ini kemudian mengatakan pula sodakt. Betul. Nanti ketika orang ini sudah pulang, Sayyidina Umar masih tertegun bingung. Kok bisa ada orang yang kita nggak ada yang kenal tiba-tiba tanya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap kali Rasulullah jawab, orang ini mengatakan kamu benar, kamu benar. Rasulullah menangkap keheranan itu. Rasulullah tanya kepada Sayyidina Umar, kamu tahu siapa orang itu? Allahu wa rasuluhu a'lam, kata Sayyidina Umar. Rasulullah mengatakan, dzaka Jibril yu'allimukum dinakum. Itu Jibril, itu nyamar jadi manusia. Itu tadi Jibril, dia datang untuk ngajari kalian tentang agama kalian. Lah oleh para ulama jamaah sekalian, pertanyaan malaikat Jibril ini menjadi tingkatan dalam agama kita. Ada disebut dengan rukun Islam, ada kemudian disebut dengan rukun iman, kemudian atasnya lagi ada rukun ihsan. Rukun Islam adalah hal yang harus, tapi dimensinya adalah dalam hal yang bisa dilihat oleh mata. Syahadat pasti bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga. Orang kalau mau masuk Islam, syahadatnya harus jelas, gak boleh dalam hati, harus mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terdengar oleh telinga, dilihat oleh mata. Begitu juga sholat, ya kelihatan. Zakat, ya kelihatan. Puasa kelihatan. Paling tidak kalau diajak makan dia nggak mau. Puasa berarti. Haji apalagi, haji pasti kelihatan. Berangkat, pergi, apalagi sekarang kalau sudah pulang haji, ada tambahan gelarnya haji begitu ya. Semuanya kelihatan. Tetapi kualitas iman tidak kelihatan. Itu semua berada dalam hati. Rukun iman, kita merasai diawasi oleh Allah. Kita merasai Allah mengutus malaikat yang mencatat, menyertai kita. Kita merasa nanti akhirnya kita akan ditanya
kita merasa ridho atas segala keputusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua ranahnya ada di hati. Naik lagi ke atas, jika Islamnya maksimal, jika imannya maksimal, ada rasa yang disebut oleh baginda Rasulullah disebut dengan ihsan. Ihsan tadi Rasulullah mendefinisikan dengan rasa. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu merasai bertemu Allah. Kalau kamu belum merasai itu, rasailah kamu diawasi oleh Allah. Ini mainan rasa, Pak. Menyembah Allah, ibadah ranahnya di rukun Islam. Kemudian diperkuat dengan iman, timbul ihsan. Ihsan secara bahasa artinya berbuat baik. Tetapi yang didefinisikan baginda Rasulullah SAW adalah tentang rasa. Bagaimana hati bermain, bagaimana hati ditata. Maka ini yang oleh para ulama tazkiyatun nafs menjadi dasar bahwa hadis baginda Rasulullah SAW tentang Islam, iman dan ihsan, ranah iman dan ihsan ini yang kemudian disebut dalam cabang ilmu tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, sejak judulnya Ibnu Qayyim mau memfokuskan pembahasan penyucian hati, penyucian jiwa ini berdasarkan ayat-ayat kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Sejak judulnya saja baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dalam muqaddimah, dalam pembukaan kitabnya, judulnya adalah Hidayatun minal Quran atau Hidayatul Quran. Hidayah dari Al-Quran. Bagaimana kita harus bisa memposisikan Al-Quran menjadi sumber hidayah. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, sejak Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, kakek kita bersama yang kampung halamannya adalah pundi? Boten Wilangon, boten surga. Kampung halamannya Nabi Adam di surga, kakek kita di surga. Nanti kita berkampung halaman pulang, insya Allah bersama-sama berkumpul di surga. Sejak Nabi Adam diturunkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia itu turun di bumi diberikan, dititipi petunjuk. Di juz 1 surah Al-Baqarah Allah berfirman, Qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Aku berkata, kata Allah, turunlah kalian semua, ada Adam, ada Hawa, turun. Nanti akan datang petunjukku, maka barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan ragu, tidak akan resah, tidak akan takut hidup di dunia. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tiap nabi, tiap rasul diberikan kitab, buku pedoman, kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab yang berada di antara kita semua, yaitu Al-Qur'an, yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Yang mana kitab Al-Qur'an ini berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab yang lain berhenti pada zaman itu, di era itu. Kitab Al-Qur'an dijaga keasliannya, kemurniannya, bahkan kemukjizatannya masih terus berlanjut hingga akhir zaman. Diposisikan Al-Quran harus sebagai hidayah, bukan sebagai pajangan rak dalam rumah. Al-Quran harus diposisikan sebagai hidayah. Apa itu hidayah, Pak? Napa niku hidayah? Petunjuk ya. Petunjuk. Ya, petunjuk. Nanti akan kita masuk posisi penafsiran Ibnul Qayyim dalam sekali tentang makna hidayah.
Karena di dalam surat Al-Fatihah ada permintaan, permohonan, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar minta kepada Allah senantiasa diberikan hidayah, petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah, tetapkan kami di jalan-Mu yang lurus. Baik. Hidayah itu jamaah sekalian, cuplikannya nanti dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Hidayah itu jenisnya ada dua secara garis besar. Ada hidayah yang disebut dengan hidayah dalalatul irsyad. Ada yang disebut dengan hidayah taufik. Jadi begini ceritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dekat dengan Allah, manusia paling dicintai oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh panjenengan pasti bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Rasulullah pasti bisa mengarahkan, menunjukkan jalan yang lurus. Iyalah pasti. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Juz 25, akhir surah Asy-Syura. Tetapi jamaah sekalian, apakah ada yang tidak masuk Islam dari ajakan dakwah baginda Rasulullah? Tadi ayatnya, sesungguhnya engkau pasti bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus, begitu ya. Tapi apakah ada orang yang tidak masuk Islam atas ajakan baginda Rasulullah? Ada apa pembuatan Pak? Ada. Bahkan orang terdekatnya baginda Rasulullah yang ngopeni sejak kecil, sejak umur 8 bersama beliau sampai nikah baginda Rasulullah, diajari berwirausaha sampai mandiri baginda Rasulullah oleh beliau, bahkan dakwahnya disupport oleh beliau. Sinten? Abu Thalib. Nggih. Kanjeng Rasul punya paman namanya Abu Thalib. Sampai akhir hayatnya beliau mendukung dakwah baginda Rasulullah. Beliau mendukung perjuangan baginda Rasulullah. Butuh nopo dibantu, butuh dana dibantu. Kalau ada yang mencelakai, mencaci maki, ditahan, dilindungi oleh beliau. Tetapi beliau belum bersyahadat. Sampai di ujung hayatnya ketika sakit, Pak, ketika sakit. Abu Thalib ini sakit, didatangi oleh baginda Rasulullah SAW, dijenguk begitu ya. Kala itu 4 mata enggak ada orang. Baginda Rasulullah SAW memberikan arahan begini, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah kalimatu haqqin aqtadi ilallah. Paman, panjenengan ngomong la ilaha illallah. Ini kalimat yang nanti aku akan jadikan pembela di hadapan Allah. Abu Thalib belum berkata sama sekali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum berkata. Tiba-tiba kakaknya, saudaranya Abu Lahab datang. Abu Lahab datang kemudian bertanya, masa kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Apakah kamu menganggap ayah kita Abdul Muthalib adalah orang yang salah gara-gara mau ikut ponaanmu Muhammad ini? Abu Thalib belum berkata sampai akhirnya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat sedih. Manusia yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah, support baginda Rasulullah, mendukung baginda Rasulullah, belum berislam. Rasulullah sedih. Turun ayat, Pak, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya panjenengan wahai baginda Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Dua ayat ini seperti kontradiktif. Satu ayat di juz 25 mengatakan engkau pasti bisa memberikan hidayah
wahai baginda Rasulullah, menuju jalan yang lurus. Ayat berikutnya juz 20 yang tadi barusan dibaca, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Seperti kontradiktif nggih. Tetapi di Al-Qur'an tidak ada yang kontradiktif. Berarti kita salah membaca dan memahami. Hidayah yang dimaksud adalah engkau pasti bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus wahai baginda Rasulullah. Yang dimaksud adalah hidayah irsyad atau hidayah dalalatul irsyad. Apa itu? Bahasa Indonesianya mengeten, Pak. Hidayah yang mengarahkan, menunjukkan, membimbing, ngajari. Ini namanya hidayah irsyad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa itu. Dan juga kemudian para ulama, para sahabat hingga para kiai-kiai, para alim ulama di sekitar kita diturunkan warasatul anbiya. Tetapi hidayah berikutnya yang disebut dengan hidayah taufik hanya khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu artinya hidayah yang merubah, hidayah yang menggerakkan, hidayah yang menjadikan orang itu terdetik untuk akhirnya mau berubah. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an isinya petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an petunjuk bagi seluruh manusia, tidak hanya bagi orang beriman. Maka bisa kita lihat nanti banyak sekali kisah orang yang masuk Islam gara-gara mendengar Al-Qur'an, gara-gara memahami Al-Qur'an, gara-gara meneliti Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Ibnul Qayyim menulis satu surat yang menjadi tumpuan metode beliau nanti akan mengajarkan, yaitu surat pendek yang sangat pendek, yang surat ini mencakup tema besar. Surat ini adalah surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqsama subhanah anna kulla ahadin khasirun illa man kamala quwwatahu al-ilmiyah bil iman wa quwwatahu al-amaliyah bil amal wa kammala ghairahu bit tausiyah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa seluruh manusia pasti rugi hidupnya kecuali orang yang mengkuatkan dan menyempurnakan kekuatan itu pada kekuatan satu, kekuatan ilmu pada iman, yang kedua kekuatan amal kebaikan, yang ketiga kekuatan bagi-bagi, ajak-ajak menuju kebaikan. Ibnul Qayyim nanti akan menjelaskan banyak bahwa untuk belajar 3 hal ini yang menjadi pokok, yaitu kekuatan ilmu akan iman, kekuatan amal kebaikan, amal soleh, dan ketiga kekuatan ajak-ajak, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Baik jamaah sekalian, itu kecerdasan Ibnul Qayyim merangkum ayat-ayat pokok yang kemudian menjadi dasar tazkiyatun nafs. Di dalam Al-Qur'an, cara berinteraksi kita dengan Al-Qur'an, ini Al-Qur'an sampun ada di sekitar kita jamaah sekalian, monggo sareng-sareng diwaos. Kita harus punya rutinitas ngaji baca Al-Qur'an. Tapi membaca Al-Qur'an ada banyak-banyak tangga-tangganya pula. Belajar membaca, akhirnya dihafalkan sedikit-sedikit boleh. Tetapi ada tangga berikutnya setelah membaca yang disebut dengan tadabbur. Ada apa itu tadabbur, Pak? Pernah mendengar kata tadabbur? Kalau bahasa Jawanya itu moco Quran angen-angen sama maknane ya. Tombol hati itu 5 itu loh Pak ya. Obat hati itu 5. Salah satunya membaca Al-Quran sambil merenungi isinya. Ini yang disebut dengan tadabbur.
Al-Quran bisa di-download dan diinstal hidayahnya dengan cara tadabbur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Al-Quran adalah kitab yang aku turunkan, pasti membawa keberkahan, perubahan menuju kebaikan. Caranya adalah ditadabburi ayat-ayatnya dan diambil pelajaran bagi orang yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sudah diberikan akal, dititipi akal oleh Allah. Mari ditadabburi. Cara tadabbur itu bagaimana, Pak? Tidak harus bisa bahasa Arab, nahwu dan shorof sampai mendalam dikupas tafsirnya. Dengan begitu lebih nikmat iya, tetapi tidak harus seperti itu. Panjenengan membaca Al-Quran sambil dilihat ini maksudnya apa, kemudian sambil dikomunikasikan seakan-akan Al-Quran berkata dengan dia. Di pembukaan ini Ibnul Qayyim mengatakan, ya falah, wahai keberuntungan, bukankah kalian senantiasa dipanggil oleh Allah berulang kali menuju keberuntungan dan kebahagiaan? Bahkan Al-Quran juga memanggil-manggil kita untuk bisa menuju keberuntungan dan kebahagiaan. Maka ketika kita ngaji, baca Al-Quran, itu seakan-akan Al-Quran berbicara kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita. Pak, ada satu surat di dalam Al-Quran yang ada ayat diulang berulang kali sampai 30-an lebih. Diulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat apa ini, Pak? Ar-Rahman. Okay. Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa? Allah yang maha kasih sayang, betul. Surat itu, Pak, surat itu oleh para ulama kemudian disebut dengan Arusul Quran, pengantinnya Al-Quran. Karena saking indahnya, kemudian isinya banyak nikmat-nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali anugerah Allah tutup dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Anugerah pertama adalah anugerah tentang Al-Qur'an. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Sebelum Allah berbicara tentang nikmat penciptaan kita, khalaqal insan, sebelum Allah berbicara tentang nikmat Allah memberikan akal kepada kita, 'allamahul bayan, Allah berbicara tentang Quran, 'allamal Quran. Pernah suatu hari jamaah sekalian, baginda Rasulullah SAW mengajarkan surat Ar-Rahman di hadapan para sahabat. Baginda Rasulullah baca surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Para sahabat seperti begini ini terdiam menyimak bacaan baginda Rasulullah, dan memang begitu seharusnya adab menyimak. Sampai di ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, para sahabat terdiam. Baginda Rasulullah juga diam. Loh, meneng-menengan gini, diam. Kanjeng Rasul diam, para sahabat diam. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa aku tidak menerima dan mendengar respon yang sama sebagaimana para saudaramu dari bangsa jin ketika aku bacakan surat ini? Para sahabat yang awalnya menyimak kanjeng Rasul begini, kemudian sampai, akhirnya ada yang berani bertanya, ya Rasulullah, para bangsa jin memang merespon dengan bagaimana? Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa kemarin Rasulullah baru dari dunia jin, beliau berdakwah di sana, akhirnya banyak jin yang masuk Islam, kemudian jin-jin itu diajari membaca Al-Quran. Ketika Rasulullah membacakan surat Ar-Rahman, ketika sampai di ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, artinya kan nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan wahai jin dan manusia. Yang diajak ngomong dua kelompok, karena dua kelompok ini adalah mukallaf, dua kelompok ini yang diberi akal, dan dua kelompok ini yang nanti dihisab di hari kiamat.
Jin-jin itu lantas berkata, la ya Rabb la nukadzib falakal hamd. Enggak ya Allah, kami tidak mendustakanmu, segala puji bagimu. Setiap kali baginda Rasulullah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, jin-jin ini menjawab la ya Rabb la nukadzib falakal hamd. Tidak ya Allah, mboten. Tidak ya Allah, kami tidak mendustakan nikmatmu, segala puji untukmu. Ara Ibnu Katsir, riwayat ini ditaruh di awal tafsir surah Ar-Rahman untuk ngajari kita bahwa begitu loh contoh baginda Rasulullah pengen kita merasai bahwa ketika ngaji, baca Al-Quran itu seakan-akan Allah berbicara kepada kita. Dan menjawab itu, merasai itu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah, tadabbur. Dan merasai itu dengan hati. Hati dibersihkan dengan tazkiyatun nafs. Pernah Pak, suatu hari baginda Rasulullah sholat malam. Ini hadis riwayat Abu Dzar. Abu Dzar Al-Ghifari ikut sholat di samping baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngaji satu ayat diulang-ulang. Bunyi ayatnya di juz 7 akhir surah Al-Maidah, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Artinya ngeten. Jika engkau mau mengadab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Tapi jika engkau mau mengampuni mereka ya Allah, sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Ayat ini Pak, kalau dirunut baca dari atasnya, ayat ini sebenarnya tentang Nabi Isa. Besok Nabi Isa di hari kiamat, yaumul hisab, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, kenapa orang-orang kok menyembah kamu dan ibumu? Sepeninggalmu kok orang-orang menyembah kamu? Kok tidak menyembah aku, menyembah Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa akan menjawab banyak. Sudah saya sampaikan ya Allah, begitu ya. Di ujung jawaban Nabi Isa mengatakan, jika engkau mau mengadab mereka ya Allah, mereka adalah hamba-Mu. Terserah panjenengan gitu, terserah engkau ya Allah. Tapi jika engkau mau mengampuni mereka, engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Ayat ini temanya tentang Nabi Isa. Tetapi Rasulullah SAW membaca ayat itu diulang-ulang dalam rangka merasai ayat itu, mentadaburi ayat itu, sambil mendoakan kita semua sebagai umatnya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tadabbur, mengambil hidayah dari Al-Quran. Membaca dengan hati-hati, merasai, mentadaburi, dan merasa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita, ngandani kita melalui ayat-ayatnya. Baik, insya Allah di pekan berikutnya, bulan berikutnya insya Allah kita mengkaji kitab ini, mengambil hidayah Al-Quran, kemudian masuk ke surah Al-Fatihah. Ini bukan kitab tafsir yang akan sampai surat An-Nas, mboten. Ada satu bab surat Al-Fatihah, kemudian nanti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah akan membahas tentang keadaan-keadaan hati. Apa penyakit hati, bagaimana obatnya. Bagaimana kondisi-kondisi hati, bagaimana bisa mudah memaafkan, bagaimana bisa mudah ikhlas, bagaimana bisa mudah maqam muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kondisi-kondisi hati yang akan dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik, insyaallah begitu. Saya mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Alhamdulillah pas. Sebelum kita akhirnya nanti salat syuruk, barangkali ada yang ditanyakan atau kita mau diskusikan, monggo.